Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Berselawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Anak raja makan gelamai, gelamai dimakan di tengah laman. Kalau orang sudah ramai, selawat berubah menjadi Allahumma arhamna bil Quran. Jadi kalau orang ramai itu emosi kita bercampur aduk antara bahagia, euforia. Tapi insya Allah kebahagiaan kita ini karena Allah. Kebahagiaan kita karena berkumpul di rumah Allah. Kesenangan kita karena bersama dengan hamba-hamba Allah. Kelapangan hati kita adalah karena mengingat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subuh ini kita bersama dengan orang baik-baik. Hadir bersama kita Habib Saleh dari Malang. Hadir bersama kita Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama. Alim ulama, celik pandai, tokoh masyarakat yang besar tadi, bawa gelar yang kecil tak disebut nama, encik-encik, perempuan, tuan-tuan. InsyaAllah semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru sampai takbir. Tadi tak sampai. Allah bersumpah demi matahari. Wasyamsi wa duhaha. Allah bersumpah demi bulan. Wal qamari idza talaha. Karena memang matahari dan bulan itu makhluk ciptaan Allah yang sangat besar. Mana yang lebih besar, bulan atau matahari? Sama Pak Ustaz, kata yang belum pernah tengok. Setelah diukur-ukur pakar astronomi, ilmu benda-benda langit, kata dia lebih besar matahari. Berapa skala perbandingannya? Ambil matahari sebesar bola basket, bulan sebesar kacang hijau. Jangan bayangkan buburnya, lapar nanti. Matahari sebesar bola basket, bulan sebesar kacang hijau. Lalu kau sebesar apa, guys? Tak ada apa-apanya. Begitulah manusia yang angkuh, yang sombong. Allah bersumpah demi sesuatu yang besar. Planet-planet. Wan najmi idza hawa. Demi planet-planet. Tapi ada Allah bersumpah demi sesuatu yang tak nampak besar. Demi waktu. Apa dia? Waktu subuh. Wal fajri wa layalin ashr. Demi waktu subuh. Was subhi idza tanaffas. Allah bersumpah dengan makhluknya menunjukkan sesuatu itu besar, hebat, gagah, perkasa. Maka Allah bersumpah demi waktu subuh. Allah bersumpah demi waktu fajar. Menunjukkan waktu ini besar pahala dan barokahnya. Dan kita mendapatkannya pada subuh yang penuh dengan barokah. Dua, Allah menyebut solat subuh dalam Al-Quran. Aqimis salata liduluki syamsi idza ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Quran, fajar. Disandingkan Quran dengan fajar. Apa maksud Quran al-fajr? Salat subuh. Mengapa tak disebut salat subuh? Mengapa disebut Quran fajar? Karena ayat yang paling panjang dibaca oleh Nabi SAW dari mulai subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, doa, tahajud, yang paling panjang di antara salat fardu, salat wajib adalah salat subuh. Maka salat subuh itu disebut dengan Quran fajar karena ayat Qurannya paling panjang dibaca di waktu fajar. Kalau memang paling panjang, kenapa tak dibaca imam tadi ayat paling panjang? Bukan imam tak hafal Quran. Beliau alumni Al-Azhar Kairo Mesir. Beliau hafal Quran. Lalu kenapa tak dibacanya panjang-panjang? Kita mau pengajian. Lalu dibaca beliau sampai Yasin tadi. Habislah yang di belakang itu kata dia, kamera udah siap mau streaming kata dia. Tiga, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Doa Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi itu kalau berdoa pasti makbul. Apa kata Nabi?
Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, umatku ini berikan dia berkah. Siapa yang paling banyak dapat berkah di antara umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Fi bukuriha. Siapa yang paling awal bangunnya, dialah yang paling banyak berkahnya. Berkah itu apa, Pak Ustaz? Berkah ya berkah. Kalau ada anak lahir, yang dimintakan dari anak itu berkah. Barakallahu laka fil mauhub. Semoga anakmu berkah. Kalau ada orang nikah, yang diminta itu berkah. Barakallahu lakum wa baraka alaikum wa jama'a bainakuma fi khair. Kalau ada orang makan, yang diminta itu berkah. Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina azabannar. Jangan dibaca sekarang, leleh liur. Yang diminta selalu berkah. Kalau berjumpa kita, apa yang kita mintakan? Berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahasa Arab yang dipakai, tidak bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barokah hartanya, barokah rezekinya, barokah keluarganya, barokah anaknya, barokah hidupnya, barokah amalnya, barokah saat dia mati menghadap Allah Subhanahu wa taala. Itu yang sudah dapat pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Tak ada barokahnya Pak Ustaz? Ada dalam riwayat Abu Daud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oleh sebab itu maka yang dicari hidup ini adalah barokah. Apa barokah itu Pak Ustaz? Simple, sederhana. Yang satu gajinya 3 juta, bisa dia menabung, anaknya bisa kuliah, istrinya bisa menabung beli peralatan untuk anak yatim fakir miskin, bantu orang tak mampu. Dia pula bisa menabung sehingga usia tuanya barokah. 3 juta cuman gajinya, bisa dia menabung anaknya sekolah. Tetangga sebelah rumah gaji 30 juta. Dapat di awal bulan masuk diskotik 3 kali geleng hilang. Maka yang dicari rezeki itu barakah. Pilih yang mana? 3 juta berkah dengan 30 juta tak berkah. Pilih mana? Tentulah kita pilih 30 juta yang berkah. Andai ada orang tak Islam, tidak bersyahadat, tidak sholat subuh, bukan umat Muhammad SAW, tapi bangunnya lebih pagi, lebih awal, dapat berkah apa tidak? Dapat. Orang-orang kopi, saudara-saudara kita yang tak Islam. Saya Dewan Juri Musabaqah Tilawatil Quran, tinggal di hotel di luar kota. Sholat di masjid. Dari hotel ke masjid kami jalan kaki. Di dalam perjalanan dari hotel ke masjid, saya pandang kanan kiri warung kopi udah buka. Saya tanya, warung kopi siapa ini yang buka ini? Non muslim punya. Kota tepi laut. Mereka bangun karena prinsip mereka jangan sampai rezeki dipatok ayam. Itu tak Islam dia, berkahnya dapat. Agama ini kalau dijalankan walaupun tak Islam dapat berkahnya. Islam tapi tak menjalankan agama ini, dapat apa tak dapat? Habis dipatok ayam, diterkam kucing, habis semua. Jadi ketika orang tak Islam kaya raya, duitnya banyak, orang Islam komplain. Kenapa dia rumahnya besar? Kenapa dia duitnya banyak? Tapi dia tak Islam. Tuhan tak adil. Tahu bangun jam 8. Janji Nabi SAW. Nabi itu janjinya datangnya dari Allah. Maka zabal fuadu mara'a. Dia tidak mungkin berdusta matanya apa yang dia tengok. Wa ma yantiqu 'anil hawa. Dia tidak bicara menurut hawa nafsunya. In huwa illa wahyun yuha. Melainkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia sudah dijanjikan Allah, janji itu pasti. Innaka la tukhliful mi'ad. 5 kali kita katakan. Habis azan subuh, habis azan zuhur, habis azan asar. As-salatu khairum minan naum. Di situ pula lah selimut paling sedap ditarik. Apa kata iblis? Tarik, tarik, tarik.
Bangun jam 7, bangun jam 7.30. Alhamdulillah Pak Ustaz, saya subuh ini memang tak terlambat deh Pak Ustaz. Kenapa? Ya karena Ustaz Somad mau datang nih lah. Jadilah, mudah-mudahan yang sudah subuh ini bangun subuh istiqomah. Istiqomah sampai mati Pak Ustaz? Tidak, istiqomah sampai hari kiamat. Dia sholat subuh, anaknya sholat subuh, menantunya sholat subuh, cucu cicitnya sholat subuh, seluruh keturunannya sholat subuh, sampai hari ini kiamat. Amin. Jangan sampai sholat subuh istiqomah. Mudah-mudahan kita sholat subuh istiqomah sampai mati. Iya kau mati sholat subuh. Anakmu? Mudah-mudahan anak-anak kita istiqomah. Iya anak kau istiqomah. Menantumu? Anakmu bangun sholat subuh. Menantu kau Fir'aun? Makanya kita berniat kita semuanya istiqomah, anak cucu cicit menantu handai tolan sahabat kerabat semuanya sampai hari kiamat. Amin. Apa yang kita cari dalam hidup ini sebenarnya? Yang dicari dalam hidup ini adalah sesuatu yang belum pasti dalam pandangan kita. Apa rezeki yang kita peroleh? Rezeki itu sudah pasti apa belum? Saya tanya sekali lagi. Mungkin tadi terlalu kuat terkejut ya. Rezeki itu sudah pasti apa belum? Rezeki sudah pasti. Innar rizqa la yatlubu. Sesungguhnya rezekimu mencarimu. Rezekimu mencarimu. Kama yatlubu kal maut. Sebagaimana mati mencari. Kalau ada orang ragu pada rezekinya, berarti ragu pada mati. Jadi kalau ada orang curhat ke tempat kita, Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Aku ragu tentang rezekiku Pak Haji. Tenang aja. Malaikat maut tadi jalan. Seandainya ada seorang hamba lari dari rezekinya, maka rezekinya itu akan mengejar dia sebagaimana malaikat maut mengejar dia. Jangan takut. Tapi jangan gara-gara ini lalu tak mencari rezeki. Jangan besok subuh dibangunkan sama bininya, dibangunkan sama orang tuanya, dibangunkan sama emaknya. Bangun kau cari rezeki. Rezeki itu mencari kita. Sebagaimana kematian mencari kita. Mana tahu suami ibu-ibu. Nah, ini tak ada perempuan di Pontianak. Di belakang. Mana tahu suami ibu-ibu, anak ibu-ibu, pas besok pagi subuh dibangunkan, bangun kau bangun cari rezeki. Apa kata dia? Rezeki itu mengejar kita, mak. Rezeki itu mencari kita. Jangan marah, diamkan aja. Nanti jadi siang jam 12 dibukanya lemari, mana makanan? Mana makanan? Tenang aja. Lauk itu mencari kau nanti sampai sore. Kau tunggu aja lah, tunggulah. Kita ini bukan Jabariyah. Jabariyah itu berserah pada takdir. Kita ini Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah itu apa? Ahlus Sunnah itu ada namanya al-kasbu wal-ikhtiar. Ada usaha. Wa ma min dabbatin fil ardi. Segala makhluk yang berjalan di atas muka bumi ini, segala makhluk yang melata di atas muka bumi, illa 'ala Allahi rizquha, maka Allah menjamin rezekinya. Saya dijamin Allah rezeki saya, bahwa saya ada dapat air minum pagi ini, betul? Tapi kalau tak diminta tak dapat. Ustaz menyindir, bukan menyindir, ngasih contoh. Biar paham di kepala jamaah. Supaya bisa dia membedakan mana takdir, mana ikhtiar. Mana takdir, mana usaha. Ditetapkan Allah minum pagi, itu takdir. Tapi memintanya itu usaha. Udah diminta aja tak datang. Paham? Rezeki itu punya kita atau punya Allah? Punya Allah. Wa mimma razaqnahum. Kami yang membagi mereka rezeki.
La taqtulu auladakum. Jangan kau bunuh anakmu. Khasyata imlaq. Karena takut dia makan sama engkau. Jangan kau bunuh anakmu. Karena kau takut anakmu makan sama engkau. Orang kafir musyrik jahiliyah dulu. Udah ada anak itu di dalam baru dibunuhnya. Ada anak itu di dalam dimakannya nenas 3 biji. Keluar anak itu bergulung-gulung. Ada anak itu di dalam dimakannya ragi. Dimakannya ragi biar hancur anak itu. Maka keluar anak itu jadi tapai. Hancur. Takut dia. Sadisnya orang zaman modern. Jahiliyah abad 20. Lebih sadis lagi dari kafir musyrik. Belum ada anak itu di dalam udah dibunuhnya duluan. Ngangguk pula yang lajang cempaham aja kalian. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rezeki itu punya Allah. Dia bagi ke kita. Maka lebih banyak meminta kepada Allah daripada kepada manusia. Ini kalau manusia, atasannya, bosnya, direkturnya, bukan main lagi. Besok kau datang jam 7, siapa? Jam 6.30 kita duduk. Tapi kalau panggilan Allah memanggil, hayyalas salat. Apa jawabannya? Kalian aja duluan lah. Rezeki ini bukan punya kita. Rezeki ini punya Allah. Kalau Allah berkehendak, innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Kalau Allah mau mengambil, ada aja cara dia mengambil. Lewat jantung koroner, lewat diabetes mellitus, lewat kanker. Maka rezeki yang punya Allah yang dititipkannya pada kita, menolong agama Allah. Kalau lewat mengumpul duit, yang pura-pura khusyuk. Wow. Begitu dah lewat, itu yang ngutip-ngutip itu resmi itu semua kan, Pak Ketua Masjid? Resmi kan? Legal itu semua kan? Takut saya ilegal. Masuk kan? Apa kata malaikat di waktu pagi? Mamin muslimin yusbihu. Kalau ada orang Islam hidup di waktu pagi sampai nyawanya di waktu subuh, tak mati dia malam tadi, sampai azan subuh nyawanya ada, dikirim Allah 2 malaikat, tiap satu orang 2 malaikat, tiap satu orang 2 malaikat, tiap satu orang 2 malaikat. Apa kata malaikat? Allahumma ati munfiqan khalafa. Orang yang bersedekah ini kasih dia ganti ya Allah. Tak usah diaminkan, karena doa malaikat pasti makbul. Jangan-jangan kita doakan malah tak makbul pula gara-gara kita. Ustaz, masa doa tak makbul gara-gara kita? Ada orang yang doanya tak makbul, sebabnya 4. Mat'amuhu haram, makanannya haram. Masrabuhu haram, minumannya haram. Malbasuhu haram, pakaiannya haram. Wa ghudhiya bil haram, dikasih makan haram. Duit riba, duit sogok, duit riswah, duit sipah, duit tunjang, duit sundul, duit sikut. Apa kata malaikat? Allahumma ati munfiqan khalafa. Yang bersedekah ini kasihlah ganti. Takut mengaminkan. Lalu yang tak bersedekah, yang pura-pura tak dengar, yang pura-pura tak bawa dompet, yang pura-pura tak menengok, yang pura-pura tak nampak. Allah Maha Adil. Allah kirim juga malaikat. Apa kata malaikat itu berdoa? Allahumma ati mumsikan talafa. Memsikan orang yang menggenggam duitnya, orang yang menyimpan duitnya, orang yang pura-pura tak tahu, orang yang pura-pura tak dengar. Padahal mikrofon sudah dites sekuat-kuatnya. Abdul Somad pun suaranya melambung tinggi. Dia macam tak ada kejadian. Apa kata malaikat? Allahumma ati mumsikan talafa. Orang yang pelit, orang yang bakhil, orang yang tak bersedekah, binasakanlah dia ya Allah. Gimana? Dah terasa? Ada? Agak-agak nyeri-nyeri sikit, ada? Ada berkunang-kunang, ada? Nah, itu tanda-tanda tuh. Saya bukan nakut-nakuti. Cerita aja. Percaya, alhamdulillah. Tak percaya, tengoklah balik ke rumah nanti. Memang kadang tidak hari ini langsung, agak-agak seminggu lagi. Nanti pas pergi ke pasar, tiba-tiba helm hilang aja. Pas lalu balik, selanggaran ayam orang.
Anak sakau, nantu mabuk, cucu error, menantu sundel bolong, anak tuyul. Tak ada barokahnya. Maka di antara menjemput keberkahan, menjolok keberkahan dengan sedekah. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihan. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihan. Rabbi zidni ilman nafi'a, tambahkan aku ilmu yang banyak. Pengajian rajin, tabligh akbar ikut, tapi setelah ilmu banyak apa? Wa wafiqni amalan salihah. Setelah kau berikan aku ilmu, maka condongkan hatiku, tundukkan hatiku amalan salihah untuk beramal Kesalahan Abdul Somad. Abdul Somad asal habis ceramah tabligh akbar selesai. Asal ceramah habis tabligh akbar selesai. Asal habis ceramah tabligh akbar selesai. Padahal jamaah mau beramal soleh. Sedekahlah, sedekahlah. Jamaah mau bersedekah. Pas mereka mau sedekah, Abdul Somad pulang. Tak jadi dia ngasih sedekah. Oleh sebab itu maka perlu dirubah format ceramah ini. Setelah ceramah, maka dikumpulkanlah tim relawan untuk menjemput sedekah-sedekah itu. Tapi hebatnya di Pontianak, belum lagi pulang ke rumah, dijemput di sini. Karena memang hati manusia ini berubah-ubah, berbolak-balik. Waktu mendengar pengajian, rasanya semua mau dikasihkan. Ambillah rumah tu Ustaz, ambillah mobil tu Ustaz, ambillah motor tu Pak Ustaz, ambillah tanah tu Pak Ustaz. Karena memang semuanya belum lunas. Tapi begitu balik sampai ke rumah, ini rumah aku, ini mobil aku, ini motor aku, bangkitlah keakuan, ini milik aku, ini milik saya, ini punya saya, ini punya saya. Padahal semuanya hanyalah titipan Allah. Kita ini hanya sekedar mimpi, hidup ini mimpi. Mimpi jadi orang kaya, mimpi jadi pejabat, mimpi jadi orang terkenal, mimpi jadi artis, mimpi jadi apapun. Setelah kau mati, barulah kau sadar bahwa sesungguhnya hidup ini hanya mimpi. Hidup ini ilusi, hidup ini fiksi, hidup ini tidak nyata, hidup ini hanya khayalan semata, hidup ini fata morgana. Kapan kau melihat kenyataan? Ketika kau masuk ke liang lahat, terbujur di liang kubur, saat itu barulah kau sadar bahwa selama ini kau hanya tidur panjang. Setelah mati, barulah kau melihat kenyataan. Rabbana absarna, mata kami sudah menengok azab. Wa sami'na, telinga kami sudah mendengar azab. Azab apa? Azab kubur. Azab apa? Azab neraka. Mata kami sudah menengok azab, telinga kami sudah mendengar azab. Farji'na na'mal salihah, balikkan lagi kami ke dunia, kami mau beramal saleh. Inna muqinun, kami yakin, seyakin-yakinnya. Ada gunanya penyesalan di alam kubur? Tak ada gunanya penyesalan. Orang moto kita tak akan kita kasih pose yang tak bagus. Saya trauma banyak foto-foto yang tak bagus itu di model-model orang. Kadang kameramen ini pas kita sedang diambil bagus macam tadi kan. Cuman tak berani saya main jari-jari ini musim-musim pilkada bahaya.
Ada orang rajin ke masjid karena pemilihan. Ada orang rajin ke masjid karena ada kesempatan. Tapi subuh ini yang datang ini semuanya datang lillahi. Tak ada. Tak ada orang datang subuh ini karena kepentingan politik, karena kepentingan bisnis. Tak ada. Anak-anak muda ini apalah kepentingan mereka? Mau politik belum daftar ke KPU. Mau bisnis baru aja dipecat. Tak ada kepentingan mereka. Mereka ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Di dalam keikhlasan itulah datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan setelah kajian subuh ini yang masih bolak-balik hatinya, tobat apa tidak? Tobat apa tidak? Tobat apa tidak? Tobat apa tidak? Tobat insyaallah. Yang muda-muda yang masih pacaran-pacaran, mudah-mudahan balik dari sini putus. Putus, Glenn. Lebih 40 mengaminkan putus. Balik dari sini ya Allah. Putus hari ini, besok dipinangnya dengan bismillah. Sama yang mendoakan dengan yang ketakutan. Apa lagi yang kau lakukan dengan perbuatan maksiat ini? Memangnya bisa ditunda kematian itu? Idza jaa ajaluhum, kalau ajal sudah sampai, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tidak bisa ditunda sesaat, tidak pula bisa dipercepat. Kematian tidak bisa direquest. Kematian tidak bisa diisi ulang. Kau pikir ini air galon? Kalau sudah mati kata Allah, mati. Kalau tak mati kata Allah, tak mati. Berapa banyak orang yang divonis dokter mati. Bapak, mati Pak. Tak mati. Umur emak sudah berapa, Mak? 75 tahun. Selama umur 75 tahun ini apa pengalaman-pengalaman yang paling berkesan? Saya pernah divonis kanker otak. Katanya otak ini dibelah, habis itu diambil, dicuci, dibersihkan. Kalau tak mau, maka nanti akan buta, pekak, lumpuh. Terus jadi operasi. Tidak Pak Ustadz, saya takut. Saya hanya beribadah kepada Allah, berdoa. Terus, ya ini, sampai 75 masih hidup. Yang kemarin ngasih tahu emak sakit itu, dia udah mati duluan. Saya bukan menyalahkan Bapak Ibu dokter. Nabi pun dulu kalau ada orang di Makkah, Madinah sakit, disuruhnya berobat ke dokter. Namanya Haris bin Kaldah. Dia lulusan Fakultas Kedokteran Jandi Sabur dari Persia. Tidak semuanya dibacakan ayat ruqyah, tidak semuanya didoakan. Ada yang disuruh pakai herbal. Alaikum bisyifa ini, berobatlah kalian dengan 2 obat. Al-asal, madu, wal Quran. Berobatlah kalian dengan madu dan Quran. Di Pontianak datang orang mengasih saya madu yang dibacakan Al-Quran. Dulu Nabi cuma bilang berobat kau dengan madu dan Quran. Di Pontianak madunya dibacakan Quran 30 juz. Di mana itu? Pontianak. Hebat tak orang Pontianak? Hebatlah kalau tak orang Pontianak, muji siapa lagi? Pondok hafiz Quran 30 juz dibacakannya ke madu. Kira-kira kalau ayat Quran Al-Fatihah, ayat kursi, ayat Quran 30 juz 30 dibacakan ke madu, ada tak efek bacaan itu ke madu? Ada. Yang neliti bukan orang kita, yang neliti orang Jepang. Karena orang Jepang itu yang punya alatnya mikroskop, bisa nampaknya kuman-kuman itu sebesar gajah. Kan macam kita, tempat kita ini aneh pula, yang besar-besar bisa nampak kecil, macam tak nampak. Korupsi tak nampak. Entah apa alatnya. Untung orang Jepang itu tak tahu. Kalau tahu datang dia kemari untuk mencari alat. Bagaimana mengecilkan gajah jadi kuman, kata dia. Kenapa ke situ pula belok? Oleh sebab itu apa yang terjadi? Diteslah, dipanggil pawang-pawang, tokoh-tokoh agama, membacakan mantra-mantra, disusun air, dibuka tutupnya, dibacakan. Ternyata setelah diteliti orang Jepang, air yang memancarkan molekul-molekul cahaya terang benderang dilihat dengan hipermikroskop,
adalah air yang dibacakan doa-doa dari Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada tak dalilnya dari Quran? Mana dalilnya dari Quran? Mana dalilnya dari sunnah? Kan lagi tren nih sekarang. Kalau ada sesuatu nanya, mana dalilnya? Mana dalilnya? Padahal kita sebut dalilnya bukan dia tahu. Cuma tahu aja kau. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, kalau ada orang kesulitan melahirkan, maka bacakanlah ayat-ayat Al-Quran ke air itu, lalu kemudian air itu dimandikan, lalu kemudian diminumkan, maka insya Allah dimudahkan. Wa nunazzilu minal Quran, kami turunkan Al-Quran, ma huwa syifaa. Al-Quran itu sebagai obat, sebagai penawar, sebagai memberikan kemudahan. Makanya tadi dibacakan Allahumma arhamna bil Quran. Itu yang dibacakan di awal tadi. Allahumma arhamna bil Quran. Turunkan rahmatmu kepada kami bil Quran. Turunnya rahmat itu karena Quran. Apa iya dengan Quran rahmat bisa turun? Wa idza quri'al Quran, kalau Quran dibacakan, fastami'u lahu, dengar baik-baik, wa ansitu, diam, la'allakum turhamun. Kalau ada orang baca Quran, diam, dengar baik-baik, la'allakum turhamun. Kamu dapat rahmat. La'allakum di situ mudah-mudahan. Coba tengok terjemahan Quran bahasa Indonesia. Mudah-mudahan. Yang menerjemah itu menurut terjemah bahasa. Yang membaca ini tak paham dibacanya. Mudah-mudahan. Tahiyan tak tidak. Bacalah tafsirnya. La'allakum tattaqun.